Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu zalika minasyahidin. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari, yang saya hormati ketua musola kita Al-Ustadz Abdul Mughni, yang saya hormati Ustadz Sa'amir, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, mohon maaf Pak RT nggak kelihatan, Bapak RT 09 Bapak Riko Setiawan, bapak-bapak hadirin jemaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini, di subuh ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita yang senantiasa dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama seperti biasa kita membacakan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain. Dan rizki yang kita dapat Allah berikan berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadin ya wa kulin yatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji, dan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifina fid din, khususan musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas Al-Zahabi, nafa'allahu bihi bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam sebagai salah satu nikmat yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman Islam itu adalah merupakan bentuk rahimnya Allah, sayangnya Allah. Kalau nikmat dunia, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat keluarga, nikmat harta benda, itu semua Allah ratakan kepada semua makhluknya. Karena Allah punya sifat Rahman, pengasih. Orang siapapun yang namanya makhluk Allah, bukan hanya manusia, itu Allah kasih. Ya. Allah berikan nikmat di dunia ini. Hidup itu nikmat Allah. Semua fasilitas hidup yang ada di muka bumi itu adalah nikmat Allah. Nah itu Allah nggak pilih-pilih, mau kafir juga tetap Allah kasih. Tapi kalau yang namanya nikmat iman, nah nikmat Islam itu khusus. Karena bersumber dari rahimnya Allah, rasa sayangnya Allah. Jadi orang yang punya iman di hatinya, itu pasti adalah dia makhluk yang disayang oleh Allah. Kita pelihara itu sayangnya Allah, jangan sampai berubah menjadi marah, jadi benci, jadi murka sama kita. Kita pelihara supaya Allah terus sayang. Karena Allah sudah tanemin iman itu berarti Allah sayang. Ya. Termasuk nikmat terbesar itu adalah kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat terbesar di dunia. Karena kehadiran beliau ini menebar rahmatnya Allah. Lewat lisan beliau miliaran manusia beriman kepada Allah saat ini. Kan luar biasa. Beliau menjadi wasilah mendapat hidayahnya semua umat beliau nih, semua umat Islam. Wasilah hidayahnya adalah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita, kan kita nggak ketemu, ya. Justru kita nggak ketemu, tapi mendapat percikan hidayah. Kenapa? Karena itu secara berantai dibawa. Berita kebenaran Islam itu secara berantai dibawa. Awalnya beliau, terus sahabat, tabi'in, ulama, sampai ke kita. Ibarat pahala itu seperti multi level. Tahu nggak dulu multi level marketing, MLM, kan? Berantai itu Pak, agak putus-putus. Yang pertama kali ngajak, dia ngajak orang 2 nih, dari 2 orang itu ngajak lagi, terus aja. Walaupun udah ratusan orang yang diajak, itu terus dia akan dapat keuntungan. Nah kita ambil tuh posisi itu, jadi wasilah. Jadilah wasilah kebaikan kepada orang lain. Sebab begitu kebaikan kita diikuti orang, dan ada orang lagi yang ngikutin kebaikan itu, ada lagi setelahnya yang ngikutin kebaikan, terus berantai. Jadi nyari pahala cerdas-cerdas begitu caranya tuh. Ya, amalnya kelihatannya sedikit, tapi berantai. Karena itu jaminan. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, sunnatan hasanah, perbuatan baik, contoh baik, kemudian
ada yang mengikuti kebaikan itu. Falahu ajruha, maka dia dapat pahala kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan qusa min amalihi syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang itu. Dia mau dapat full juga. Ya, bukan pahalanya bagi dua, bukan. Separuh buat dia, separuh buat kita, enggak. MLM mah pakai bagi-bagi begitu. Ini mah Allah enggak, sono full sini full. Kebaikan itu berantai. Nah, jadi amal kita itu menjadi banyak. Minimal di dalam keluarga. Jadi contoh, teladan, anak ngikutin dapat udah. Istri ngikutin dapat kita. Ya. Jadi itu kita raih tuh kebaikan-kebaikan seperti itu. Kita lanjutkan bahasan kita masih tentang man'uz zakah, ya. Menahan zakat yang kemarin sudah kita baca separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nara amirun musallitun wa dhu tharwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi wa faqirun fakhurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 orang pertama yang akan masuk neraka adalah siapa itu? Jadi nanti ada 3 manusia, 3 jenis manusia yang akan masuk neraka paling pertama. Orang-orang ngejar surga paling pertama, ini neraka paling pertama. Siapa itu? Pertama, amirun musallitun, pemimpin yang zalim, bengis. Pemimpin yang membuat rakyatnya menderita dengan kejahatan-kejahatannya. Nah, ada begitu tuh. Ya. Dalam sejarah udah banyak banget tuh dicontohkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Zalim terhadap rakyatnya. Dia dibenci oleh rakyatnya. Dibenci tapi mimpin. Karena perkasa, karena punya kekuasaan, karena punya uang, karena banyak orang berduit yang mendukung dia. Sehingga dia tampil menjadi pemimpin tapi menindas, meraup harta kekayaan negara misalnya untuk memperkaya dirinya, menindas yang kecil, sehingga orang di mana-mana teriak. Kalau dikritik, yang mengkritik habis di penjara, gitu kan? Atau dibunuh. Dulu, wah macam-macam banyak tuh, ya, dimusuhin. Itu terjadi. Dalam sepanjang zaman ada pemimpin begitu. Ini paling dulu masuk neraka yang begini. Ya, jadi dia mimpin tapi penuh dengan kezaliman dan dibenci oleh rakyatnya. Maka kita bagus sebenarnya di negara kita itu. Sistem pemilihan pemimpin itu lewat pemilu langsung. Walaupun kadang-kadang belum jurdil, belum luber. Tapi prosesnya dengan dipilih berarti orang itu setidaknya disukai oleh rakyatnya. Walaupun tidak seluruhnya. Kan beda kalau misalnya sistem kerajaan. Dinasti main tunjuk. Ya kan, bukan tunjuk, warisan dia mah. Jadi raja tuh warisan kan, ada istilah putra mahkota. Ayahnya meninggal, udah harus anaknya. Enggak pakai dipilih. Orang mau seneng, mau kagak, ya kan, mau benci, ya udah dia yang naik. Udah aturan mainnya begitu.
Untung di kita nih nggak ada sistem kerajaan. Ya. Walaupun dalam perjalanan Islam ada juga perjalanan yang dinasti-dinasti itu juga sistem kerajaan. Tapi yang paling sesuai, demokratis istilahnya, dan pemimpin itu dipilih langsung. Sehingga yang terpilih itulah berarti dia meraih cintanya rakyat, kan gitu. Bahwa kemudian salah jalan, harus siap dikritik oleh rakyatnya. Nah, itu baru. Jadi enggak jadi nantinya jadi makhluk pertama masuk neraka kalau enggak begitu. Sistemnya udah bagus, tinggal menjaga pemimpin yang tampil itu betul-betul ngayomin umat, ngayomin masyarakat, memenuhi adil, ya kan, memperlakukan orang dengan baik dan seterusnya. Yang kedua, wadhu sarwatin min malin. Orang yang Allah berikan harta, kekayaan, memiliki harta, la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihi, tapi dia tidak menunaikan haknya Allah yang ada pada harta itu, yaitu zakat. Itu haknya Allah. Dia enggak tunaikan, dia enggak keluarin, disimpan aja, tumpukin aja. Wah, ada hak Allah yang dia keluarin, dia enggak keluarin. Nah, itu mani'ud zakah namanya, orang yang menahan bayar zakat. Nanti menjadi orang pertama, rombongan pertama yang masuk neraka. Jadi nanti kalau di akhirat itu seru juga tuh yang begitu kita lihat. Yang antri di neraka paling depan, waduh, para pemimpin dunia misalnya gitu. Terus orang-orang kaya, waduh. Kelihatan antrian terdepan. Nah, yang ketiga ini parah, wa fakirun fakhur. Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Enggak pantas-pantasnya. Apa nih mau disombongin, tapi dia bisa sombong gitu. Kalau ngomong gede gitu kan. Udah paling menang dah, tapi emang enggak ada kemampuannya. Ya, kelihatannya fakirun fakhur. Ya, orang sombong itu orang kaya aja kagak pantas, apalagi orang miskin. Kali kalau ada orang ngomong kalau kaya pantesan dikit kali gitu kan. Ya kan, nunjuk-nunjuk orang juga pantas. Itu aja kagak bagus, apalagi yang miskin. Fakirun fakhur. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, man kana lahu malun yablughuhu hajja baitillah yuballighuhu hajja baitillah ta'ala walam yahujja au tajibu fihi zakatu au tajibu fihi zakata walam yuzakki sa'ala ar-raj'ata indal mauti. Ibnu Abbas meriwayatkan, mengatakan, barang siapa, Ibnu Abbas ini seorang sahabat Rasulullah ya, sahabat dekatnya Nabi ini, barang siapa yang memiliki harta yang bisa cukup untuk dia menunaikan ibadah haji, walam yahujja, tapi dia enggak berangkat, dia enggak ibadah haji, hartanya cukup, dia bisa, kalau dia mau bayar dia bisa, tapi dia enggak mau lakukan itu, dia masih banyak urusan, masih banyak bisnis, masih kepikiran, ntar gua kalau haji kelakuan gua masih begini, gitu kan, suka ada orang mikir begitu.
nanti aja dah tua-tuaan. Nah, tidak ada halangan bagi dia, tidak ada halangan. Karena dia punya harta cukup. Tapi dia nggak lakukan itu. Kalau ada halangan misalnya sakit, nah itu halangan. Kan haji itu sama dengan zakat juga. Jadi ada syarat. Syarat haji itu adalah istito'ah. Mampu. Ya. Kalau sholat mampu nggak mampu wajib. Ya. Kalau haji cuma sekali seumur hidup. Ukurannya juga mampu. Kalau nggak mampu boleh. Tapi kalau mampu nggak dilakukan itu dosa besar karena dia rukun di dalam agama kan sama dengan sholat. Dia rukun Islam kan. Artinya perkara-perkara yang wajib nggak boleh ditinggal. Kalau kita memenuhi syarat untuk melakukan itu nggak boleh. Zakat juga rukun dalam Islam. Rukun itu artinya perkara wajib yang tidak boleh ditinggal. Sholat aja rukunnya kurang nggak sah. Nah, sama ini haji itu rukun di dalam agama. Dia nggak boleh enggak. Tentu kalau syaratnya dia mampu. Dari segi kesehatan, dari segi harta, cukup biayanya. Kalau soal sibuk, waktu segala macam, semua juga orang sibuk. Itu bukan alasan. Nah, jadi kalau dia mampu, dia nggak lakukan itu, dia termasuk kategori dosa. Nanti ada akibatnya. Nah, sekarang termasuk juga mampu nih. Antrian orang daftar haji itu di Indonesia ini sudah 20 tahun. Jadi kalau kita daftar umur 50 tahun, 70 tahun Pak baru jalan. Waduh, nggak kuat kita. Haji itu ibadah fisik semuanya. Jalan, bergerak ya kan. Begadang. Ibadah fisik semua haji itu. Karena di semua negara begitu. Ini akibat sistem keuangan, sistem perbankan ya. Di mana orang, bank-bank itu mempermudah orang untuk daftar haji. Tanda itu menjadi tanda sebenarnya berarti orang Indonesia ini kesadaran, ketaatan beragamanya tinggi. Ya kan? Sampai segini lamanya orang antri. Berarti kan semua pengen berebut. Enggak kepengen sampai karena kategori orang yang tidak melaksanakan rukun. Tapi ada udah daftar, udah betul-betul mempersiapkan, saking lamanya nunggu dia meninggal tengah jalan. Itu termasuk kategori yang tidak istitoah. Itu tak tetap dapat pahalanya dia. Gitu. Makanya kita niatin aja, jangan pakai mikir, ya gue mau agak bakalan dah, begitu. Niat aja, niat. Jangan putus asa, itu mau urusan Allah. Tukang bubur aja udah naik haji, ya kan? Sinetron. Tukang bubur naik haji, waduh. Ada jalannya. Allah Maha Kuasa, gampang kalau Allah mau pindahin kita ke sana juga entaran berangkat. Au tajibu fihi zakata walam yuzakki. Yang kedua, orang yang sudah wajib membayar zakat, artinya punya harta banyak. Hartanya sudah cukup dan sudah wajib bayar zakat, tapi dia tidak lakukan. Ya, ada dua orang nih. Pertama, udah mampu haji, enggak berhaji. Kedua, udah mampu zakat, enggak berzakat. Apa nanti yang akan terjadi? Sa'alar raj'ata indal mauti. Pasti nanti dia begitu mati dia minta kembali ke dunia. Teriak-teriak dia minta dibalikin lagi. Minta dibalikin ke dunia. Menyesalnya itu luar biasa.
sanggup tapi tidak melakukan karena ada siksaan berat yang dihadapin. Kalau gitu balikin lagi ya Allah saya ke dunia. Ya udah kagak bisa kalau begitu. Jangan kan udah di kuburan, udah ngap-ngapan aja Allah kagak terima. Allah nggak terima taubatnya, apalagi udah di sono. Pasti nanti mereka akan teriak minta kembali ke dunia. Kenapa begitu? Faqala lahu rajulun, berkata seseorang kepada Ibnu Abbas, ittaqillaha ya Ibnu Abbas, fa innama yas'alur raj'ah al-kuffar. Ada orang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah Ibnu Abbas, sesungguhnya hanyalah orang kafir yang minta balik ke dunia. Berarti kafir dong dia. Tapi tidak disebutkan orangnya di sini, hanya rojulun, laki-laki. Hanyalah orang kafir yang minta balik ke dunia saat dia udah mati. Saking menyesalnya. Faqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kemudian berkata, meluruskan. Itu karena ada ayat Allah. Beliau mengatakan, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan. Aku tunjukkan, aku bacakan ayat Al-Qur'annya, dalilnya nih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi bukan dikategorikan kafir, tapi ayat ini nih penjelasannya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, keluarkanlah di jalan Allah dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Itu perintahnya. Keluarkan di jalan Allah, mau bentuk sedekah kek, infak, zakat, keluarkan di jalan Allah. Sebelum qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian pada kalian. Sebelum mati, perintahnya tuh jalankan, tunaikan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajrin qarib. Karena kalau sudah sampai kepada kematian, itu akan menyesal. Sehingga mereka mengatakan begini, laula rabbi laula akhartani ila ajrin qarib. Ya Tuhan, seandainya engkau undur saja kematian saya sedikit aja, sebentar aja. Fa asaddaqu, aku ingin bersedekah. Ai uaddiz zakah, aku akan menunaikan zakat yang dia tinggal, yang dia enggak kerjain. Bentar aja, sekali aja kasih saya kesempatan ya Allah untuk bayar zakatnya. Saya mau keluarin semua harta saya. Udah mati, baru teriak begitu. Wa akum minas salihin, dan aku akan berbuat kebaikan, membuat amal soleh. Ai ahujja. Di sini pengertian akum minas salihin adalah akan melaksanakan ibadah haji. Tafsirnya begitu. Tentu minas salihin itu banyak sekali kebaikan-kebaikan ya. Aku akan membuat amal soleh, apaan aja bentuknya. Tapi ditafsirkan yang dimaksudkan amal soleh itu adalah haji. Karena dia sebagai orang kaya yang mampu berzakat, mampu berhaji, tapi tidak melaksanakan itu. Padahal Allah sudah perintahkan, sebelum mati ente kerjain. Jangan udah mati baru teriak. Udah lewat waktunya, ketinggalan. Ya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fama yujibuz zakah. Ditanya nih kepada Ibnu Abbas.
berapakah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya? Ini tanyain tentang nisab ini. Qala Ibnu Abbas berkata, qala idza balaghal malu mi'atai dirhamin wajabat fihi zakah. Kalau harta sudah mencapai 200 dirham, maka wajib zakat. Ini kalau bentuknya perak. Jadi perhiasan yang awet, yang langgeng dari zaman dulu sampai sekarang itu emas dan perak. Jadi simbol ya. Simbol kekayaan. Maka yang disebut di dalam zakat ini. Kalau ada, jadi dirham itu bentuknya dulu mata uang dulu. Kalau sekarang banyak jadi perhiasan, apa namanya, pajangan, perhiasan. Dulu mata uang dirham, ya, sebesar 200 dirham itu sudah wajib zakat. 200 dirham itu berapa ya? Kalau ditimbang 1 dirham itu 2 gram lebih, hampir 3 gram. 2,975 gram. 3 gram lah kira-kira. Perak. 3 gram berarti kalau 200 dirham itu 600 gram perak. Nah, berapa tuh harganya kalau sekarang? Itu udah wajib zakat. Ada lagi selain dirham dulu tuh dinar, yang juga jadi mata uang. Dan itu nggak pernah kena inflasi, nggak pernah kena deflasi itu. Mau harga turun naik, mau gonjang ganjing, dia tetap aja stabil. Coba nilainya juga nggak turun-turun amat, nggak naik-naik amat. Dirham dinar itu. Nilainya begitu, nilainya tetap tinggi. Nah, dulu misalnya begini, zaman Nabi itu kalau orang jual kambing itu 1 dinar harganya. 1 dinar itu berapa kalau sekarang? 1 dinar itu 4,25 gram. 4 gram lebih dia. Coba sekarang beli kambing pakai emas 4 gram. Dapat nggak? Dapat. 1 gram aja 1 juta. Iya kan? Dapat 1. 4,5 malah jatuhnya itu. Ya kan? 4.250.000, 4,25 gram. Dapat 1 kambing. Jadi dari dulu kalau kita pakai dinar, dulu sedinar, sekarang juga sedinar. Istilahnya gitu. Kalau dibeli pakai mata uang dinar. Nah, dinar itu terbuat dari emas. Sekarang juga dicetak di toko-toko emas tuh, diantam tuh dicetak. Bentuk dinar doang, tapi nggak bisa buat belanja. Buat logam mulia. Nah, dinar itu dia 20 dinar itu wajib zakat. Ya. 20 miskal istilahnya. Itu wajib zakat ya. 20 itu berarti kali 4,25 berapa? 90 gram. Iya, 90 gram ya. Nah, kalau punya emas segitu, nilai tukar uangnya sekarang ya sekitar itu. Emas yang disimpan senilai itu atau uang yang disimpan senilai 90 juta, 100 juta lah. Itu wajib zakat. Ya. Kila dan dikatakan
Fa in kana mu'addan, mana tadi ya kalimat itu? Idza balagal malu mi'atai dirhamin wajabat fihi zakah. Kalau harta sudah mencapai 200 dirham, wajib zakatnya. Qila fama yujibul hajja. Kemudian Ibnu Abbas ditanya lagi, apa yang mewajibkan haji? Maksudnya ukurannya orang sudah wajib haji itu apa? Kemampuannya itu seperti apa? Qala az-zadu war-rahilatu. Kata Ibnu Abbas, ukurannya adalah punya bekal dan mampu ada kendaraan. Artinya transport, ongkos, ya kan? Ongkos untuk ke sana dan bekal untuk hidup di sana, itu ukurannya. Kalau udah punya uang segitu, maka dia wajib zakat, wajib haji. Jadi kalau harta minimal 200 dirham, kalau haji minimal punya duit untuk ongkos dan bekal di sono. Itu udah kategori istitoah, mampu dia. Wala tajibu zakatu wala tajibu zakata fil hulli al mubah idza kana muaddan lil istimal, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang dijadikan dipakai untuk emas yang dipakai untuk perhiasan, dipakai gitu. Jadi emas kalau dipakai walaupun 100 gram nempel semua di leher, itu nggak wajib zakat. Perhiasan kategorinya. Ya, di tangan lain, kuping lain, waduh, toko emas orang kata 100 gram dipakai. Ya, kagak wajib zakat tuh. Fa in kana mu'addan lil kunyah awil kira wajabat fihi zakah. Kalau memang disiapkan untuk disimpan, dikumpulin, nah itu baru wajib zakat. Wa tajibu fi qimati urudi tijarah, juga wajib zakat dalam harta perdagangan. Itu harus. Kita baca satu lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Barang siapa yang dikaruniai Allah harta kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, massalalahu yaumal qiyamati suja'an aqra. Maka harta itu nanti akan berubah bentuknya menjadi seekor ular besar yang namanya suja'ul aqra. Ini sama dengan orang meninggalkan sholat nih, yang didatengin ular begini. Berarti meninggalkan rukun ya. Hukumannya di kuburannya ular. Lahu zabidatani, yang punya 2 taring, yatuquhu yaumal qiyamati, yang akan melilitnya nanti pada hari kiamat. Fayakhudha bihal zamataihi, kemudian ular itu merobek-robek, mencabik-cabik tubuhnya dengan
kedua sisi mulutnya, taringnya itu. Ya. Ay bisyiddaqaihi. Dua taring, dua pinggir mulutnya itu digigit ya. Fayaqulu, kemudian ular itu berkata, ana maluka, ana kanzuka, akulah hartamu. Wah. Akulah simpenanmu dulu waktu di dunia. Summa tala hadhil ayah, kemudian ular itu membacakan ayat ini. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Ini kata Ibnu Abbas ayatnya ini, dibacakan ayat ini. Bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhulun, dan janganlah mengira orang-orang yang punya sifat bakhil, tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat. Bima atahumullahu min fadli, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Huwa khairal lahum, bahwa mereka menahan zakat itu jangan disangka itu akan membawa kebaikan kepada mereka. Mereka enggak mau bayar zakat, jangan disangka hartanya bertambah banyak, kelihatannya tambah kaya. Enggak. Itu tidak sedikit pun membawa kebaikan, bal huwa syarrul lahum, bahkan dia akan membawa kejelekan, membawa bencana besar buat dia. Apa itu bentuknya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dikalungkan, dililitkan harta itu pada mereka pada hari kiamat dalam bentuk syuja'ul aqra tadi itu, ular besar. Ularnya ngomong, nih gua dulu harta lu. Waduh, Masya Allah. Bentuknya udah mengerikan, ya kan? Dulu kita sayang-sayang di dunia, di sono jadi musuh kita yang akan menyiksa kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu bentuk ya, peringatan-peringatan Allah sudah banyak di ayat Al-Qur'an itu. Kalau kita menahan tidak membayar zakat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qaulillahi ta'ala fi mani'iz zakah. Oh, ini panjang lagi nih. Tapi enggak apa-apa, udah terlanjur kita baca ayatnya aja, nanti tafsirannya belakangan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari kiamat, harta-harta itu akan dipanaskan, dipanggang di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian yang sudah panas itu seperti lempengan-lempengan besi itu disetrikakan kepada mereka. Jibahuhum, di jidat mereka, wa junubuhum wa zuhuruhum, di lambung, di punggung. Nanti Ibnu Mas'ud menjelaskan tafsir ayat ini. Bentuk siksaannya itu seperti apa? Ya, orang yang mani'uz zakah, yang menahan diri membayar zakat. Maka terhadap kewajiban-kewajiban ini, pertama kita
sekalipun belum mampu, jangan sedikit pun menentang di hati kita. Mending kita nyerah kepada Allah. Dalam doa-doa kita sampaikan bahwa ya Allah, mohon ampun karena saya tidak sanggup membayar zakat. Kan ada ukurannya, nisabnya itu kan belum sanggup. Jadi kita menunjukkan bahwa kita enggak menolak. Walaupun kita enggak sempat ngerjain karena emang kagak sanggup. Tapi enggak nolak. Artinya kalau sanggup saya lakukan. Itu tanda kita nyerah, minta ampun. Haji kayak begitu juga. Jangan terus diabaikan. Niat kagak apa kakak gitu. Udah niat aja. Berniatlah membayar zakat. Walaupun akhirnya kita kagak kesampaian, kayaknya kagak sanggup. Berniatlah untuk berhaji, walaupun akhirnya kagak kesampaian. Karena nggak ada istitoah. Ya tentu bukan niat doang, berusaha. Berusaha kagak sampai juga, ya udah, mau dikata apa, gitu. Ya bagaimana kayak caranya nabung dikit-dikit, gitu kan? Atau bayar zakat dikit-dikit sebulan sekali, ya kan? Kayak di Bajis itu udah ditetapkan harusnya setahun, ya kan? Kalau Bajis malah menetapkannya 85 gram untuk zakat profesi namanya, zakat penghasilan dan hasil kerja jasa. Itu 85 gram emas, itu wajib dizakatin. Caranya bisa dipotong tiap bulan. Itu sekitar 85 juta lah ya. Dipotong, dilakukan tiap bulan. Bukannya 85 jutanya sampai setahun, bukan. 85 juta sisa harta kita dalam setahun, dikeluarin zakatnya cuma 2,5% dari situ. Nah, itu sudah wajib kita menzakatinya. Ya. Ini mudah-mudahan terus mengingatkan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliwan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran thawilan mubarikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.